Shalom Gosudan, apa kabar semuanya? Sehat-sehat aja kan kalian? Nah, di sini kita ketemu lagi teman-teman di Gosudan Online Sharing, dan aku mau ngingetin lagi teman-teman untuk selalu saksikan Gosudan Online Sharing di setiap hari Sabtu jam 3 sore hanya di channel YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram Gosudan di @go_student. Nah, kali ini aku mau bagian satu sharing tentang teladan hidup dari seorang tokoh Alkitab yaitu Daniel. Nah, di sini aku mau cerita dikit kalau Daniel itu adalah seorang anak muda yang hidup di masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Dan sekalipun dibuang, tapi justru Daniel itu menjadi orang yang sangat spesial di mata sang raja pada saat itu. Dan tidak disamakan dengan bangsa Israel yang lain. Nah, apa sih yang menyebabkan Daniel itu begitu spesial? Nah, di sini aku bagian ada 3 hal yang bisa mungkin jadi contoh bagi kita semua. Nah, pertama itu Daniel itu tidak menajiskan dirinya. Nah, di sini kita baca ayatnya di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, di sini Daniel itu tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan minuman yang jadi santapan raja. Nah, karena makanan minuman itu sudah dipersembahkan ke dewa-dewa gitu. Jadi Daniel itu tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang kelihatannya enak, mungkin enak bagi badan dia, bagi daging dia, padahal itu justru sangat berbahaya bagi dia. Nah, itu. Dan kedua, Daniel itu selalu mau berhubungan intim dengan Tuhan. Nah, di sini kita baca ayatnya di Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel itu udah biasa untuk memuji Tuhan. Jadi sekalipun sudah dalam pembuangan, dia terus memuji Tuhan tidak seperti yang biasa dilakukannya gitu. Dan yang ketiga, kenapa Daniel itu begitu spesial? Karena Daniel itu tetap setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Jadi masih di ayat yang sama ya. Jadi pada saat itu kondisinya bangsa Israel itu tidak dapat perintah bahwa tidak boleh menyembah Allah bangsa Israel, kecuali mereka harus menyembah pada raja saja. Tetapi mendengar hal itu, Daniel itu justru tetap memuji Tuhan sekalipun kondisinya bahwa dia tidak boleh menyembah Tuhan, tapi dia harus menyembah raja. Tapi Daniel tetap harus memuji Tuhan. Di sini dia tetap berpegang pada Tuhan sekalipun kondisinya sedang tidak memungkinkan. Nah, jadi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Nah, dari ketiga hal yang tadi, terlihat kenapa Daniel begitu spesial. Karena dia tidak mengikuti arus yang ada dan dia hanya tetap berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah saja. Dia tidak menajiskan dirinya, dia selalu intim pada Tuhan setiap saat, dan dia tetap berpegang pada Tuhan sekalipun kondisinya sedang tidak memungkinkan. Nah, seperti halnya Daniel, kita sebagai anak-anak muda, kita juga bisa loh menjadi teladan, menjadi pembeda bagi dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Seperti ya Daniel, kita jangan menajiskan diri kita dengan hal-hal yang kelihatannya enak, padahal itu bisa membahayakan diri kita. Nah, kita seperti contohnya pornografi, rokok, ataupun hal-hal lain yang tidak enak, yang kelihatannya enak tapi sebenarnya berbahaya bagi kita. Dan juga kita harus tetap intim pada Tuhan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Dan juga kita harus tetap setia berpegang pada Tuhan sekalipun mungkin kita sedang dalam masalah, kondisi sedang tidak memungkinkan, tapi kita harus tetap ingat pada Tuhan gitu setiap saat. Dan terakhir aku mau bacaan satu ayat lagi di 1 Timotius 4 ayat 12-13. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, sepertinya halnya Daniel juga. Daniel tidak dianggap rendah meskipun dia muda. Dia tetap menjadi teladan bagi orang-orang lain dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dan dalam kasihan dalam kesuciannya. Seperti Daniel, kita juga harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sekalipun mungkin usia kita masih muda, kita harus bisa jadi pembeda, kita harus menjadi contoh
Kita bisa contoh mungkin bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, dan karena dengan itu bisa menunjukkan bahwa kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Nah, terakhir, jadi sekali lagi aku ingatkan lagi teman-teman, bagaimana kita harus bisa belajar dari seorang Daniel. Daniel tidak menajiskan dirinya, Daniel selalu berhubungan intim dengan Tuhan, dan Daniel tetap setia pada Tuhan dalam hal apapun. Intinya, Daniel menjadi teladan bagi orang-orang lain, dan Daniel bisa menjadi contoh bagi orang lain, dan Daniel membawa kerajaan Allah hadir dalam sekelilingnya, dan akhirnya bahkan Daniel bisa dipercaya oleh raja juga. Daniel bisa disayang sebagai rajanya. Dan itu saja sharing aku hari ini. Semoga sharing aku bisa memberkati bagi kalian semuanya. Terima kasih semuanya. God bless you.